Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih dengan kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimana wa rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan hadis Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang ke-409, di mana Ubay bin Ka'ab bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir dengan membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la dan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, yakni 3 surat, 1 surat pada 1 rakaat, sehingga masing-masing ada 3 rakaat. Maka selanjutnya Al-Hafidh rahimana wa rahimahullah berkata, wali Abi Dawud wa Tirmidzi nahwuhu an Aisyah radhiyallahu anha, dan bagi Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi ada hadis yang semisal dengan hadis Ubay bin Ka'ab di atas an Aisyah radhiyallahu anha, yakni dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa fihi, dan di dalam hadis Aisyah itu ada kalimat kullu suratin fi rak'atin, masing-masing surat itu pada 1 rakaat, yakni Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang kedua, dan wafil akhirah, dan pada rakaat yang terakhir itu, yakni yang ketiga, membaca Qul huwallahu ahad dan wal mu'awwidzatain, yaitu dan 2 surat
Muawwidzatain, yakni surat Al-Falaq dan An-Nas, yakni Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Naam. Yani muawwidzatain. Jadi pada rakaat yang ketiga itu baca 3 surat menurut riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. yakni pada rakaat pertama Al-A'la, pada rakaat yang kedua Al-Kafirun, dan pada rakaat yang ketiga itu Al-Ikhlas dan 2 surat yang lain, yaitu Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Yani Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dengan demikian ada 3 surat pada rakaat yang terakhir, yaitu rakaat yang ketiga. Naam. Maka di dalam riwayat-riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa inilah surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca pada sholat witir, ya, yaitu surat Al-A'la, di mana kandungan daripada surat ini adalah berisikan anjuran untuk mementingkan kehidupan akhirat terhadap kehidupan dunia. Ya, kalau kita tadabburi makna daripada surat Al-A'la itu, maka di situ anjuran untuk mementingkan kehidupan akhirat dan juga anjuran untuk bersifat zuhud daripada kehidupan dunia. Naam. Kemudian begitu pula surat Al-Kafirun, di mana kalau kita melihat kandungan daripada surat Al-Kafirun ini, maka isinya mengandung al-bara' yang sempurna dari orang-orang kafir dan agamanya, yaitu sikap berlepas diri dari kekafiran dan pelaku-pelaku kekafiran itu. Kemudian begitu pula surat Al-Ikhlas. Kalau kita memperhatikan kandungannya, maka kita dapati isi daripada surat Al-Ikhlas itu kisarannya mencakup sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengesahan terhadap Allah Azza wa Jal, di mana pengesahan, ya, ayat ini berbicara tentang keesaan Allah dan berbicara tentang sifat Allah Tabaraka wa ta'ala. Naam. Maka ini kandungan-kandungan yang ada pada 3 surat ini adalah kandungan yang luar biasa sekali,
ya, yang mana apabila seseorang mentadabburinya, maka dia akan memahami apa inti daripada syariat ini. Naam, di mana syariat yang mulia ini menganjurkan kepada manusia supaya bergaul dalam kehidupan manusia itu, jadikan dunia sebagai penopang untuk meraih kehidupan akhirat. Maka tentu kehidupan akhiratlah yang lebih penting dari kehidupan dunia. Begitu pula bagaimana ketika berinteraksi dengan orang-orang kafir dan agama mereka, lalu bagaimana seseorang secara teori memahami keesaan Allah dan dia memahami tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau ditanyakan Ustadz, mana yang lebih afdal, apakah harus untuk mengikuti atau membaca 3 surat ini terus menerus, atau boleh untuk membaca surat yang lain? Maka kita katakan hal ini kembali kepada kondisi. Karena kadang-kadang memang membaca surat-surat ini adalah merupakan perkara yang dianjurkan, yakni sunnah fi'liyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, dan juga sekaligus untuk menerangkan kepada umat. Tetapi kalau dikhawatirkan bahwa mereka akan menyangka bahwa pada sholat tersebut hanya boleh membaca surat ini, maka yang dianjurkan tidak mendawamkannya, yakni tidak terus-menerus membacanya. Boleh membaca dengan mengganti-ganti surat yang lain, guna menerangkan kepada masyarakat umum bahwa membaca surat-surat tersebut pada sholat witir bukanlah wajib, ya. Maka kita katakan tadi bahwa hal ini tergantung pada kondisi. Pada kondisi tertentu, ketika mengajarkan manusia tentang sunnah dan memahamkan mereka bahwa inilah surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah pada sholat-sholat tersebut, maka itu afdal. Tapi kalau pada kondisi tertentu, barangkali masyarakat awam, kalau kita membaca surat itu terus-menerus, dia akan menyangka bahwa wajib membaca surat tersebut pada sholat itu, maka boleh bagi kita untuk mengganti dengan surat yang lain. Tujuannya supaya memberikan pemahaman bahwa boleh membaca surat yang lain, dan membaca surat yang itu bukanlah wajib, ya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridhoinya, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autiru qabla an tusbihu." Berwitirlah kalian sebelum masuk subuh. Berwitirlah kalian sebelum masuk subuh. Kata Al-Hafidz, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Wali bin Hibban, dan bagi Al-Imam Ibnu Hibban,
Man adraka subha wa lam yutir fala witralah. Barang siapa yang memasuki waktu subuh dan dia belum berwitir, maka tidak ada witir baginya. Jadi tidak boleh lagi bagi dia untuk sholat witir. Hadis ini, hadis Ibnu Hibban ini adalah hadis yang sahih. Naam. Dan dinilai sahih oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam Al-Hakim serta disetujui oleh Al-Imam Ad-Dahabi rahimana wa rahimahumullah. Maka dengan demikian ikhwana fiddin azanillah wa iyyakum, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini baik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim maupun yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban memberikan kepada kita beberapa pelajaran penting. Yang pertama, adanya penetapan bahwa sholat witir itu adalah termasuk sholat malam. Naam, sholat witir itu termasuk sholat malam. Hanya saja sholat witir adalah penutup sholat malam. Sholat witir penutup sholat malam. Yang kedua, yang nampak dari hadis bahwa batas akhir sholat witir adalah terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar subuh. Fajar yang kedua. Nah, sehingga kalau sudah terbit fajar subuh, yakni fajar yang kedua, maka berarti telah berakhir atau telah habis waktu sholat witir. Naam. Sehingga orang yang melakukan sholat witir setelah terbit fajar itu dia tidak memperoleh witir. Ya, dianggap dia tidak melakukan sholat witir, ya disebabkan karena ya dia lakukan sholat itu bukan pada waktunya. Ya, naam. Sebagaimana ditegaskan, man adraka subha wa lam yutir fala witralah. Barang siapa yang belum melakukan yang mendapati waktu subuh lalu dia belum melakukan sholat witir, maka tidak ada witir baginya. Naam. Ya, di sini ada satu catatan ya. Apabila seseorang sedang melakukan sholat witir, masih di pertengahannya kemudian telah masuk waktu subuh, atau dia telah mendengar adzan subuh, sebagai tanda bahwa telah masuk waktu subuh atau telah terbitnya fajar yang kedua, maka hendaklah dia melanjutkan sholatnya. Jadi dia menyelesaikannya. Misalnya dia sedang sholat, kemudian masih di rakaat yang kedua atau sudah di rakaat yang terakhir, dia dengar adzan subuh, pertanda bahwa sudah terbit fajar yang kedua. Apa yang harus dia lakukan? Jawab, apakah dia batalkan sholat witirnya itu ataukah dia lanjutkan sholat witirnya itu? Maka dalam hal ini pendapat yang terpilih di antara pendapat para ulama
adalah bahwa hendaklah dia lanjutkan sholat witirnya, dia selesaikan sholat witirnya tersebut. Nah, hal ini berbeda dengan kalau memang dia belum melakukan sholat witir, ya dia bangun, dia ada dulu duduk, atau dia ada baca buku, atau kemudian dia wudhu, begitu selesai dia mau sholat witir, ya sudah fajar. Maka yang kondisi demikian dia tidak boleh lagi melakukan sholat witir. Andai dia melakukan sholat witir, maka tidak dianggap dia melakukan witir, karena dia sholat bukan pada waktunya. Ya, nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan darinya, yakni dari Abu Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakara. Barang siapa yang tertidur dari sholat witir, au nasiyahu, atau dia lupa sholat witir, falyusalli idza asbaha au dzakara, maka hendaklah dia melakukan sholat witir tatkala dia bangun di waktu pagi atau ketika dia ingat, ketika teringat. Nah, kata Al-Hafidz, rawahul khamsatu illan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh yang khamsah, yang 5, yaitu Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, kecuali Nasa'i. Berarti Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Ya, naam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dikarenakan hadis ini sahih, maka di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini, bahwa
orang yang tertidur sehingga dia melewatkan sholat witir, yakni dia tertidur sampai terbit fajar subuh, atau dia lupa dan dia tidak teringat, ya, dia sibuk dengan suatu pekerjaan atau dia sibuk memutolaah atau baca buku pada malam itu, sehingga dia lupa sholat witir sampai terbit fajar yang kedua, yaitu fajar subuh. Maka apa yang harus dia lakukan? Maka bagi orang ini hendaklah dia sholat pada saat dia ingat atau dia terbangun itu. Ya, ya, dengan syarat kalau misalnya orang ini dia sudah biasa melakukan sholat witir terus menerus, lalu suatu ketika dia lupa, ya, dia baru teringat pas ketika terbitnya fajar subuh, atau dia tertidur dan dia baru bangun ketika fajar subuh. Maka apa yang harus dia lakukan? Jawabnya berdasarkan hadis ini, maka hendaklah dia lakukan pada saat tersebut. Ya. Naam. Hal ini juga didukung oleh hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha," barang siapa yang tertidur dari suatu salat atau dia lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia melakukan salat tersebut apabila dia ingat atau ketika dia teringat. La kafarata laha illa dzalik, dan tidak ada kafarat baginya kecuali hanya itu, ya. Jadi sudah, kalau tertidur pas bangun langsung sholat witir. Begitu pula kalau lupa pas ingat, ya sudah langsung sholat witir meskipun sudah terbit fajar subuh, ya. Berdasarkan keumuman nas, ya, yaitu di dalam hadis ini jelas sekali, man nama anil witri au nasiyaha falyusalli idza asbaha au dzakara, barang siapa yang tertidur dari witir atau dia melupa, maka hendaklah dia melakukannya apabila dia bangun di waktu pagi itu, au dzakaraha, atau ketika dia teringat. Nah, dan juga berdasarkan keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, yakni man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa yang tertidur dari suatu salat atau dia lupa, maka hendaklah dia melakukannya apabila dia ingat, dan tidak ada kafarat baginya kecuali hanya itu saja, ya. Naam. Kemudian ini kita berikan catatan penting di sini, ya, bahwa waktu ini bukan waktu qadha, tapi inilah waktu bagi dia untuk melakukan sholat tersebut, sholat yang dia lupa atau sholat yang dia ingat itu, yang dia tertidur darinya itu. Ini waktu yang syar'i, waktu yang apa? Syar'i. Jadi ini bukan qadha, bukan apa? Bukan qadha. Nah, kalau ditanyakan Ustadz, apakah boleh mengqadha sholat witir?
Maka jawabnya, dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Kalau dikatakan apakah boleh mengqadha sholat witir yang telah luput darinya, maka kita katakan dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Sekelompok ulama mengatakan tidak ada qadha baginya. Naam. Sebagaimana ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan para ulama yang sependapat dengan mereka. Adapun sebagian kelompok ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa yaqdi, boleh mengqadha salat witir yang terlewatkan dari dia. Dan ini pendapat yang mengatakan boleh mengqadha ini adalah pendapat yang masyhur dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimana wa rahimahullah. Naam. Meski demikian, kalau ditanyakan mana yang rajih, mana yang kuat dari kedua pendapat ini, maka kita katakan pendapat yang terpilih dari dua pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan bolehnya mengqadha salat witir yang terlewatkan di siang hari. Jadi salat witir yang sudah lewat itu boleh diqadha di siang hari, di pagi hari, ya, setelah terbitnya matahari di waktu duha. Ya, dengan syarat ya dilakukan secara genap, tidak boleh secara ganjil. Ya, hal ini berdasarkan riwayat, ya. Yaitu disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana idza ghalabahu naumun aw waja'un an qiyamil laili shalla minan nahari thintai asyrata raka'ah. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tertidur atau sedang sakit sehingga terlewatkan sholat malam, maka beliau melakukan sholat pada siang harinya sebanyak 12 rakaat. Hadits ini sahih, ya, riwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Naam. Sebab itu dari sini para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang biasanya melakukan sholat malam, sholat witir itu 11 rakaat, sholat malamnya kalau dia terlewatkan, maka pada pagi harinya, pada siangnya dia boleh mengqadha sholat tersebut dengan melakukannya sebanyak 12 rakaat. Tapi kalau barang siapa yang biasa berwitir dengan 3 rakaat lalu terlewatkan bagi dia, maka pada siang harinya, pada pagi harinya dia boleh mengqadha sholat witir yang terlewatkan itu dengan melakukan 4 rakaat, ya, sesuai dengan kebiasaan dia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah yang kita pandang kuat di antara pendapat para ulama. Ilahuna naktafi bihadzal dars, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.